Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Dia Veronica dengan NIM 0602 128 2227 034. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran yang saya pilih, yaitu Salindia atau PPT yang dibuat di Canva dengan materi teks narasi untuk kelas 9 SMP. Saya memilih tema dengan nuansa malam terlihat dari elemen-elemen yang saya gunakan, seperti bulan, bintang, dan awan malam. Nuansa malam saya pilih karena selaras dengan konsep narasi, terutama cerita yang melibatkan suasana magis, misterius, atau romantis. Elemen-elemen seperti bulan, bintang, dan awan malam dapat membangkitkan imajinasi siswa, memotivasi mereka untuk menyelami dunia cerita yang diceritakan dalam teks narasi. Siswa kelas 9 yang berada di masa remaja umumnya tertarik pada hal-hal visual yang memicu kreativitas dan daya khayal mereka. Kemudian warna latar yang saya gunakan ada dua, yaitu biru tua dan putih. Saya memilih warna latar biru tua karena warna ini memberikan kesan tenang dan fokus, cocok sekali untuk siswa kelas 9 yang memerlukan konsentrasi tinggi dalam memahami teks narasi. Selain itu, biru tua juga melambangkan malam yang mendukung tema narasi sebagai cerita yang sering dikaitkan dengan imajinasi dan suasana tertentu. Selanjutnya, saya memilih latar berwarna putih karena sebagai warna pelengkap. Putih menciptakan kontras yang jelas dengan warna biru tua, sehingga mempermudah siswa membaca teks di layar. Konsep media pembelajaran ini saya buat seperti buku yang bisa dilihat dari elemen spiral yang saya gunakan. Konsep buku ini saya pilih karena dapat mencerminkan simbol literasi, menghubungkan siswa dengan media belajar tradisional atau buku dalam format digital. Dengan desain seperti buku, siswa dapat merasa familiar dan nyaman, sehingga memudahkan mereka untuk fokus pada isi materi. Bentuk font yang saya pilih itu ada Sivalrus Person dan Comic Sans. Saya memilih Sivalrus Person karena bentuk font ini memiliki gaya yang menyerupai tulisan tangan artistik, menciptakan nuansa literasi atau cerita tradisional. Ini sangat cocok untuk teks narasi yang sering dikaitkan dengan cerita imajinatif, epik, atau kisah-kisah dongeng. Meski unik, font ini tetap cukup mudah dibaca oleh siswa kelas 9 yang sudah memiliki kemampuan literasi yang lebih baik. Kemudian untuk pemilihan font Comic Sans, saya memilihnya karena memberikan kesan informal dan santai, menciptakan suasana belajar yang tidak terlalu kaku. Ini membantu siswa untuk merasa lebih nyaman saat membaca materi. Font ini sering digunakan untuk materi pembelajaran anak-anak hingga remaja karena memberikan kesan menyenangkan dan energi. Sedangkan untuk warna fontnya saya menggunakan 3 warna, yaitu biru tua, putih, dan kuning. Nah, warna biru tua itu saya pilih karena mencerminkan ketenangan, kepercayaan, dan stabilitas yang membantu menciptakan suasana belajar yang kondusif. Warna ini itu membantu siswa merasa lebih fokus dan serius, tetapi tetap dalam nuansa kreatif. Kemudian warna putih saya pilih karena sebagai warna yang paling kontras terhadap latar biru tua. Putih itu bisa memudahkan siswa untuk membaca informasi. Nah, warna putih ini memberikan rasa keteraturan dalam pembelajaran, sehingga informasi itu terasa lebih mudah untuk dicerna. Selanjutnya, warna kuning saya pilih karena penggunaan warna kuning ini menarik perhatian siswa ke bagian tertentu dari teks, seperti poin penting atau elemen yang harus diingat. Nah, font dengan warna kuning ini memberikan nuansa hangat yang merangsang kreativitas dan antusiasme sejalan dengan sifat narasi yang melibatkan imajinasi dan ekspresi. Jadi PPT ini efektif untuk media pembelajaran karena PPT ini menyatu dengan materi teks narasi, di mana suasana malam sering menjadi latar cerita. Hal ini membantu siswa mengaitkan materi dengan pengalaman membaca mereka. Pemilihan warna dan font memastikan teks tetap mudah dibaca di berbagai perangkat, mendukung pembelajaran interaktif di kelas maupun daring. Dengan desain ini diharapkan siswa kelas 9 tidak hanya memahami teks narasi dengan baik, tetapi juga lebih termotivasi untuk mengeksplorasi kreativitas mereka dalam membaca dan menulis narasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi ajar teks narasi untuk kelas 9 SMP. Dimulai dari pengertian teks narasi.
Jadi, teks narasi ini adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa secara kronologis atau sesuai urutan waktu. Peristiwa tersebut itu bisa berdasarkan kenyataan atau imajinasi dengan tujuan menghibur pembaca melalui pengalaman estetis. Nah, berikutnya itu adalah ciri-ciri teks narasi. Yang pertama itu berisi cerita, kisah, atau peristiwa. Yang kedua, memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir. Yang ketiga, terdapat peristiwa atau konflik. Yang keempat, mengandung unsur-unsur seperti tema, latar, alur, tokoh, dan sudut pandang. Berikutnya yaitu jenis teks narasi. Nah, jenis teks narasi itu ada 3. Yang pertama yaitu narasi informatif. Narasi ini menyampaikan informasi faktual, contohnya itu seperti kisah sejarah. Yang kedua, narasi artistik. Nah, narasi ini itu menonjolkan estetika dalam cerita, contohnya cerpen, novel. Dan yang ketiga, narasi sugestif. Nah, narasi ini itu mengandung pesan tersirat untuk pembaca. Berikutnya, struktur teks narasi. Yang pertama itu ada orientasi. Nah, orientasi ini berisi pengenalan waktu, tempat, tokoh, dan latar cerita. Yang kedua, komplikasi. Nah, komplikasi ini berisi konflik yang menjadi puncak cerita. Yang ketiga, itu adalah resolusi. Resolusi ini berisi penyelesaian konflik. Dan yang keempat, itu adalah reorientasi yang berisi penutup yang mengandung pesan moral. Selanjutnya, tujuan teks narasi. Teks narasi ini bertujuan memberi informasi atau wawasan. Yang kedua, itu menghibur pembaca. Yang ketiga, menyampaikan pesan moral. Dan yang keempat, memberi pengalaman estetis. Berikutnya yaitu unsur kebahasaan teks narasi. Yang pertama itu menggunakan kata kiasan atau metafora. Yang kedua menggunakan kata kerja transitif atau intransitif. Yang ketiga menggunakan kata benda, sifat, frasa, dan klausa sesuai dengan konteks cerita. Dan yang keempat itu adalah menggunakan penghubung penanda waktu seperti kemudian, selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah menulis teks narasi. Yang pertama itu menentukan tema dan amanat. Yang kedua itu mengidentifikasi sasaran pembacanya. Yang ketiga itu merancang alur peristiwa utama. Yang keempat itu menyusun cerita dalam 3 bagian yaitu pembukaan, perkembangan, dan akhir. Dan yang kelima itu mendetailkan peristiwa sebagai pendukung cerita. Yang keenam membuat skema dimulai dari tokoh, latar, dan sudut pandang. Dan yang keenam itu memastikan penggunaan tanda baca sesuai. Berikutnya itu adalah contoh teks narasi yang berjudul Rahasia Malam Purnama, yang bercerita tentang pada suatu malam purnama yang hening, Rara, seorang gadis yang gemar menatap langit, teringat cerita neneknya tentang rahasia bulan yang tersembunyi di sebuah kolam di tepi hutan. Didorong rasa penasaran, ia pergi ke kolam tersebut dan menyentuh airnya. Tetapi suara misterius memperingatkannya bahwa tidak semua rahasia boleh diungkap. Menyadari hal itu, Rara memutuskan untuk pulang, dan sejak saat itu, ia menikmati keindahan malam tanpa mencoba memecahkan misteri yang bukan untuknya. Nah, cerita teks narasi tersebut itu terdiri dari struktur orientasi, komplikasi, resolusi, dan reorientasi. Jadi kesimpulannya adalah teks narasi adalah karangan cerita yang menyajikan peristiwa secara kronologis baik berdasarkan kenyataan maupun imajinasi dengan tujuan memberikan hiburan, wawasan, dan pengalaman estetis kepada pembaca. Teks ini memiliki ciri khas seperti alur yang jelas, adanya konflik, dan penggunaan unsur pembentuk cerita seperti tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Struktur teks narasi itu meliputi orientasi, komplikasi, resolusi, dan reorientasi. Demikianlah penjelasan saya mengenai media pembelajaran dan materi ajar teks narasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.